yang aku rasakan. Saya masih dalam belajar berdiri, masih akan kami dengar di dalam
kekuatan, dengan segala pergumulan permasalahan kamu. Kami mau taruh itu di bawah kakimu Tuhan. Kami mau letakkan itu semua Tuhan. Kami mau bersuka cita kami. Kami mau muji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau menyembah kabar. Sukacita, kuasa-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal ini sampai ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, Engkau yang berkehendak, Engkau yang memiliki otoritas atas ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Yeay, boleh lambaikan tangan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih bangkit dari saudara. Kita makan pujian, angkatlah suaramu.
dalam penyembahan kita. Haleluya. Kita mau sama pujian kita. Telah tiba saatnya kita mau bermazmur bagi Dia. Dipulihkan Tuhan. Haleluya. Keadaan sekarang mungkin di luar dugaan kita bagaimana, tapi Tuhan sudah bekerja. Covid sedikit demi sedikit sudah Tuhan berikan jawaban. Bahkan beberapa di antara kita mungkin sudah ada yang divaksin. Kita percaya, kita berdoa. Itu adalah salah satu pemulihan Tuhan buat bangsa ini, buat dunia ini. Amin. Saya kurang saksi ya. Bagi sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita makan pujian, ajarku berdiam. Kadang kita hanya perlu diam untuk mendengarkan jawaban Tuhan. Ya. Ajarku berdiam. Terganti hatimu.
juga? Tidak ada? Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, kita mau siapkan hati kita, satu berdoa saksian, kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan adalah jawaban kita. Pada saat kita bingung, pada saat kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, janjinya selalu sama. Dia akan meringankan segala beban kita. Datanglah kepadanya.
kumpulkan segenap gereja-Mu yang Kau kasihi, ya kami berkenan membuka hati kami untuk memuji menyembah-Mu, mensyukuri segala rahmat-Mu Tuhan. Ya oleh karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana ada. Bapa yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga semuanya kami boleh diberkati oleh-Mu. Saat ini kami akan dengarkan firman Roh Kudus, tolong urapi setiap hati kami, bahkan ampuni segala salah dosa kami, baik tutur kata perilaku kami Bapa. Layakkan kami gereja-Mu menjadi berkat dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kuserahkan lidah bibir hamba-Mu, berfirmanlah melaluinya, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman pagi ini. Haleluya. Dan saya katakan amin. Kami silakan duduk. Shalom. Ada sukacita saudara sekalian. Puji Tuhan, kalau saat ini kita ada bagaimana ada hanya oleh anugerah Tuhan ya. Kita bersyukur kesempatan pagi hari ini. Hari ini adalah tanggal yang ke-7 bulan Maret, yaitu minggu yang pertama. Kita sangat bersyukur hari lepas hari Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Apa kabar yang di rumah? Tuhan berkati. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan buka di dalam Injil Lukas pagi hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-9. Kalau berkenan saya mohon bagi diri, kita akan baca pergantian karena panjang banget ini ya. Injil Lukas pasal 9 dari ayat yang ke-10 dan sampai seterusnya. Saya akan bacakan ayat yang pertama atau ayat yang ke-10 dan saudara ayat yang ganjil. Lukas pasal 9 dari ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah siap saya akan mulai dari ayat ke-10, nanti saudara ayat yang ganjil. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa, kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi dia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi memberi makanan untuk semua orang yang hidup. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang yang itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengenadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara sekalian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar, membaca, merenungkan ayat-ayat ini. Tentunya semua ini bukan hanya direnung atau dihafalkan, tapi kita perlu renungkan apa yang tertera di dalamnya. Ya, di situ ketika murid-murid kembali dalam pelayanan, tentunya situ ada laporan, ya, apa yang dikerjakan adalah lapor. Namun apa yang dialami, banyak juga orang yang berbondong-bondong datang. Ya.
selalu diikuti orang karena ada mukjizat yang terjadi dan orang-orang tentunya ingin ya kalau yang sakit disembuhkan dan itu terjadi, maka banyak mukjizat yang dikerjakan pada waktu itu. Karena hari makin malam, orang banyak datang sekitar 5.000-an orang kalau kita bayangkan coba kayak apa saudara kalian ya. Tapi di situ tentunya ada sesuatu yang Tuhan lihat bahwa apa yang diusulkan murid tadi supaya dia pergi mencari tempat penginapan, bahkan mencari makan, ya, supaya mereka bisa mencukupi malam itu baik tidurnya, baik makannya, supaya mereka berusaha sendiri. Tapi ayat yang ke-13 tadi sudah sadar apa yang kita baca tadi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Nah, ini sesuatu hal yang betul-betul menjadi satu problem bagi murid-muridnya, saudara sekalian. Kalau mungkin kalau saudara buka dalam Yohanes pasal yang ke-6, itu hampir sama kisahnya. Di sana apa yang Yesus katakan kepada Filipus, supaya Filipus pergi untuk membeli roti. Tapi apa yang dikatakan Filipus, orang segini banyak, 200 dinar duit pun tidak cukup untuk memberi makan orang banyak ini, kecuali mendapatkan satu cuil atau sedikit-sedikit. Ya, ini sesuatu hal yang diperhatikan oleh murid-murid pada waktu, kalau saudara nanti baca di dalam Yohanes pasal 6 itu, sana akan terdapat. Filipus disuruh, tapi tak tahu bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Ternyata Filipus ada sangkalan seperti itu. Tidak mungkin, ya, 200 dinar untuk mencukupi sekian ribu orang. Tidak mungkin Tuhan. Kemudian kalau di bawahnya ada ayat yang mengatakan Andreas, dia ada seorang anak kecil juga membawa 5 roti dan 5 ketul roti, 2 ketul ikan, 5 roti dan ya sebaliknya itu ya. Tapi Andreas juga mengatakan, apa artinya? Nah, inilah saudara sekalian menandakan suatu keadaan yang sulit seperti itu. Tentunya kita sering mengalami, bahkan saat ini banyak orang mengalami kesulitan. Ya, mungkin dalam keluarga kita mengalami di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang atau sebelumnya zaman sekarang, karena penghasilan kita terbatas. Ya, kebanyakan yang menerima itu siapa hasil kita? Orang ibu, amin. Ibu-ibu sering menerima hasil dari bapak kan? Biasanya dikasih 50.000, kemudian yang dikasih 15.000, dilihatin aja di meja, bukan? Amin. Sampai di mana Pak 15.000, kan begitu? Betul demikian ibu-ibu? Jujur aja yang pernah ngalami, ya. Bu Andreas ngalami, ya. Saya katakan zaman dulu biasanya kasih 15.000, tahun kasih 5.000, dilihatin di meja itu. Begitu ibu-ibu ya. Biasanya seperti itu. Nah, inilah saudara sekalian keadaan yang sulit seperti itu. Tentunya mari kita perhatikan. Biasanya membantah seperti Filipus. Apa arti 200 dinar Tuhan? Kalau diberikan roti tidak cukup, orang bisa kenyang. Memang sudah tahu Tuhan apa yang dijawab oleh Filipus, tahu. Nah, inilah saudara sekalian, dengan di tengah-tengah kesulitan ini, apa yang dikatakan Paulus, hendaklah mengucap syukur, ada amin. Mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang sesuatu yang sangat ditekankan dalam Alkitab ini. Kalau minggu yang lalu, kalau ada pakaian makan cukup. Jadi nggak mubra-mubru, nggak usah mewah-mewahan ya. Jadi ini sesuatu hal yang terbukti bahwa murid-murid itu kayaknya belum paham selama dia mengikut Tuhan. Ya, banyak mukjizat yang terjadi, murid-murid belum paham. Bahkan Andreas pun bawa anak kecil tadi dikatakan 5 ketul roti atau 2 ketul roti dan berapa ikan terjadi. Tapi apa artinya seperti itu? Kalau kita jujur dalam keluarga kita sering menyangkal hal itu. Kalau kita jujur ya, terutama ibu-ibu atau siapapun kita, untuk apa berkat sekian? Tidak cukup.
Bayar pajak aja nggak cukup, jangan-jangan kita larinya ke dapur, nggak cukup. Saudara sekalian, saya katakan pagi hari ini, jangan kita membatasi kuasa Tuhan. Apa yang ada kita terima dengan syukur. Nah, ini sesuatu yang terjadi dalam pelayanan para murid-murid itu, sehingga dia katakan, suruh pergi aja, cari penginapan di sekitar sini, carilah makan sendiri. Apa yang dikatakan pembacaan tadi, kamu harus memberi makan, harus, tidak bisa ditawar lagi. Nah, inilah saudara sekalian, hal yang seperti ini tentunya sesuatu yang menjadi pemikiran kita bersama sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus memberi makan. Tidak seperti dalih tadi, tidak cukup. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, aku tidak bisa. Itu urusan para pelayan Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab tidak mengatakan pelayanan itu hanya terserah gembala, para pendeta yang lain, aktivis yang lain. Seharusnya kita terlibat di dalam pelayanan semua. Ada amin? 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 Terlibat semua, tidak ada seorang pun yang mungkin ditunjuk, kamu harus begini, tidak. Ada kerjasama yang baik. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kuping, ada lidah, ada mulut dan hidung dan seterusnya. Ini sesuatu perangkat daripada kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Oleh karena itu Bapak sekalian, dalih-dalih tadi sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang mengatakan aku belum pantas melayani Tuhan. Terus pantasnya kapan? Ya, pantasnya kapan? Saudara ingat kisah daripada Yeremia, aku tidak petah lidah Tuhan, kan begitu. Tapi Tuhan katakan harus kamu maju dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Jadi ini sesuatu hal yang berarti satu pelayanan yang sangat mendasar banget. Kalau mengasih makan sekitar 5.000 orang tadi bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Tapi dalam ayat tadi dia katakan, tetapi ia berkata kepada mereka, ayat yang ke-13 dalam Lukas tadi, kamu harus memberi makan. Mereka jawab, ya ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Coba renungkan apa artinya. 2 roti, tadi dikatakan yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Ini perlu memakan pemikiran saudara sekalian. Jadi yang ada, murid-murid mengatakan yang ada aku tidak lebih daripada itu. Saudara dan saya punya itu. Berbeda dengan Pak Andreas dan Filipus. 200 dinar untuk beli roti, apa artinya? Ada seorang anak kecil bawa roti dan ikan. Itu juga tidak berarti untuk sekian banyak orang. Saudara sekalian, mari kita renungkan dengan baik. Terus kemudian apa yang diperintahkan Yesus? Bawa sini roti itu. Kalian duduk berkelompok-kelompok. Tadi sampai berapa? Satu kelompok berapa orang? 50 orang. Berapa kelompok tadi? Dua kelompok. Ini tugas kita. Ya. Kalau zaman modern ini kan ada kelompok, ada sel, kan boleh dikatakan sel. Kalau mungkin Tridharma ada sel, ya, Depok ada sel, Mandala ada sel, Pondok Labu ada sel, begitu. Semua melayani, memecahkan roti, membagi roti-roti tadi. Ya, ini sebenarnya sel-sel ini sejak zaman itu sudah ada. Nah ini saudara sekalian, mari kita perlu pikirkan bahwa kita sangat bersyukur kalau sebenarnya beberapa tahun yang lalu kita belajar untuk melaksanakan kelompok ini yang ada di Meruyung. Ternyata dibentak sama RW macet, ya. Saya dengar RW-nya nggak boleh. Ternyata ya kita tidak perlu memaksakan, ya. Dan di sini sebenarnya harus seperti itu, ada kelompok-kelompok. Ya. Rotimu, ikanmu harus dipecahkan. Tapi dikatakan bahwa sini, maka Yesus mengucap syukur. Kita kembali kepada hasil yang mungkin kita terima ibu-ibu. Sebelum kita cakkan untuk belanja, ngomel dulu kan, mana cukup 10.000, kangkung aja 2 ikat kan begitu, belum yang lain. Kalau zaman dulu kompor perlu minyak, belum bumbon, tumbar bawang dan sebagainya. Amin saudara.
maka terjadilah suatu penyangkalan, cemberut kepada suami, ya enggak? Jujur aja, Pak Denny ngalami dicemberuti sama Bude ya. Iya, coba kalau bayangkan sebagai kuli bangunan 3 bulan nggak bekerja, makan apa? Tapi kita sadar bahwa semua itu Tuhan atur ya. Ya sekalipun disertai cemberut, mungkin mulut monyong gitu. Maaf kata, seperti itu terjadi. Untuk apa? Seperti Andreas, seperti Filipus tadi. Apa artinya? Tapi Tuhan mengajarkan mengucap syukur, roti dan ikan jadi berkat. Nah saat ini mari kita renungkan. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, terimalah apa adanya dengan ucapan syukur. Doakan dulu. Sekalipun hanya 5.000 perak, doakan dulu. Pasti kebutuhan dapur akan tercukup. Yang saya katakan amin. Ini bukti 5 ekor, ya, 5 roti, 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang. Bahkan ada berapa? Sisanya 12 bakul, luar biasa. Kita berdoa, bersyukur dulu. Tapi yang pertama kita bukan syukur. Ya, taruh di meja, dilihatin kok beda dengan bulan kemarin ya. Bulan kemarin agak tebel, ini kok tipis banget, berapa? Dilihatin dulu ya. Setelah dilihat, dipegang, beda dengan bulan kemarin, misalkan begitu. Akhirnya apa? Monyong-monyong kan begitu. Nah ini saudara sekalian, tanpa kita sadari, kita anak-anak Tuhan seharusnya bisa menerima sesuatu keadaan. Amin. Terimalah keadaan, dilandasi ucapan syukur. Saudara sekalian, kita sadar hari-hari ini, bahkan sudah setahun kalau boleh dikatakan Mei pendak Mei, ya, sudah setahun COVID-19 ini tentunya akan bawa dampak dan mengajar kita semua supaya kita betul-betul melihat apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya, kalau mungkin tahun yang lalu hidup kita mubra-mubru, gaji penuh, bahkan ada gaji tambahan dan sebagainya. Ternyata sekarang gaji pokok aja dipotong. Bukankah ini sesuatu keprihatinan yang luar biasa? Bisakah kita menerima hal seperti ini? Kita anak Tuhan harus bisa. Amin. Harus bisa. Ya, harus bisa. Kalau saudara pernah hidup sederhana pasti bisa. Amin. Ini, jadi memang situasi ini tidak selalu manis dan enak. Oleh karena itu apa yang dikatakan murid-murid tadi, seakan-akan membatasi kuasa Tuhan. Apa arti 200 dinar untuk beli roti untuk melayani sekian ribu orang? Kalau bukan Yesus adalah Tuhan yang hidup, tidak mungkin. Amin, saudara. Tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi kehidupan kita juga seperti itu. Sekalipun mungkin saat ini kita mengalami pahit yang lebih pahit, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Amin, saudara. Jangan hanya kita melihat roti, tapi lihatlah kuasa Allah, bahwa Yesus Kristus tidak berubah hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini sesuatu yang perlu kita pegang, gereja harus pegang hal itu. Ya, kita tidak akan dipermalukan bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang memberikan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Juga apa yang dialami oleh Filipus tadi, ya, tidak mungkin Tuhan. Jadi ibu tolong perhatikan, sekalipun mungkin hasil Bapak itu seberapa, angkat tangan ucapkan syukur, bahkan berkati itu. Amin, saudara. Ya, biasanya ibu-ibu yang mengelola berkat ini loh ya, sekalipun bagaimanapun larinya ke dapur. Jangan dilihat kok kecil banget situ ya, kemudian dongkol lah, ini nggak boleh. Amin, ibu-ibu. Ayo terapkan. Pak dia udah ngalami hal ini ya. Jadi kalau saya ngomong, saya alami memang seperti itu. Tentunya hampir sama kalau hidup kita seperti sekarang ini, hampir sama. Syukuri apa yang ada. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan berbuat mujizat. Kalau 5.000 biasanya sampai hanya bawang merah, bawang putih, cabai sabungkus, yang lain belum tercapai lah. Kita ngomel dulu. Berkati dulu, ucap syukur dulu. Maka 5.000 itu akan jadi berkat untuk keluarga hari itu. Amin.
Jangan memikirkan hari esok ada masalah sendiri, ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini satu contoh di dalam kesulitan di dalam hidup ini. Kalau murid-murid dihadapkan satu pelayanan yang besar seperti itu, ya, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang membuat mujizat sehingga orang banyak berbondong-bondong untuk menerima mujizat itu. Tapi murid sendiri belum terasa ada mujizat di dalamnya. Sering begitu dalam pelayanan kita, ya. Ya, oleh karena itu pagi hari kita digugah hati kita. Ya, kita punya suatu harapan bahwa hanya di dalam Dia ada suatu perubahan yang begitu total dalam setiap orang yang percaya. Ya, kalau mengapa saya katakan ada perubahan yang total? Kalau kita bayangkan secara manusia tidak mungkin, ya, 5 ketul, 2 ikan, 5 ikan, 5 roti, 2 ikan, ya harus kalian bisa nerima, ya. Apa yang saya katakan keliru-keliru. Nah, inilah saudara sekalian sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, apa yang dialami murid-murid itu seakan-akan kewalahan. Maka apa yang dikatakan Yesus bahwa sini, maka dia menengadah ke surga, berdoa, maka roti itu diberkati. Kemudian apakah Yesus melayani sendiri? Tidak, dikembalikan kepada murid-murid. Terapkan, layani semua. Maka dia laporan semua kenyang. Sampai ada sisa 12 bakul. Luar biasa. Amin, saudara. Terapkan dalam hidupmu seperti itu, ibu-ibu, ya. Dalam rumah tangga kita semua, jangan dilihat jumlahnya dulu. Serahkan sama Tuhan. Ada mujizat terjadi. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu melalui renungan ini kita diingatkan saudara sekalian, maka berkat Tuhan dicurahkan sehingga semua 5.000 orang kenyang. Dan tentunya apa yang dikatakan tadi, duduklah berkelompok-kelompok. Tugas kita seperti itu. Ya, syukur-syukur nanti zamannya baik lagi, ada kelompok Cilandak, ada kelompok Pondok Labu, ada kelompok di Maruyung, ya, sana ada hamba-hamba Tuhan yang tinggal di sana. Saya kira ini sesuatu yang bagus. Kelompok-kelompok, jangan sampai artinya kewalahan dalam pelayanan sekian ribu orang tadi. Nah, ini saudara sekalian perlu kita perhatikan, ya. Jadi kalau gereja besar seperti gerejanya Pak Niko itu ada kelompok, ada sel. Ternyata di sini sudah dibikin sel untuk bagikan berkat-berkat itu, bikin kelompok-kelompok supaya bisa terjangkau. Ternyata luar biasa saudara sekalian. Jadi mari kita belum ketinggalan, belum berlalu, masih ada waktu yang sangat indah kalau kita laksanakan pelayanan dalam kelompok ini, ya. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang ditambahkan, diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi ketika roti tadi diberkati, dikatakan murid-muridnya melakukan dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikannya kepada orang banyak. Telah diserahkan roti itu diberkati, dikembalikan pada murid-murid. Ini tugasmu, bagikan, ya. Kalau istilah boleh diibaratkan nanti ada perjamuan di sini, ya. Kita akan dibagikan roti. Nah, ini sesuatu pelayanan yang luar biasa, ya. Oleh karena itu apa yang dialami murid-murid itu memang Tuhan coba sampai di mana pemikiran Filipus. Kalau saudara baca Yohanes 6 gitu, ya, seakan-akan dia dicobai tangkapan daripada Filipus bagaimana untuk mencari mencukupi makan 5.000 orang ini. Ternyata dia katakan 200 dinar tidak cukup Tuhan, ya, sekalipun sepotong kecil. Ini kan batasi kuasa Tuhan. Artinya Filipus dan lainnya sudah lama mengikut Tuhan, tapi nggak memperhatikan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan mungkin selama ini kita belum percaya hal itu. Mari bukalah hati kita. Oh, Yesus Kristus belum berubah. Hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dia tidak berubah kalau kita betul-betul percaya. Jangan bimbang seperti Filipus, jangan ragu seperti Andreas. Jadi apa yang dikatakan di dalam Yohanes itu betul-betul apa yang dikatakan, bawa sini, diberkati, kemudian dikembalikan
bagikan. Ternyata setelah akhir pelayanan itu berapa jumlah orang 5.000 sebelum atau selain daripada perempuan, mungkin ada anak-anak ada. Saya kira ada itu ya, mungkin puluhan ribu. Jadi sesuatu gambaran yang luar biasa. Diberkati, dibawa dulu kepada Tuhan. Ya, jangan dilihat jumlahnya saudara sekalian. Bawa dulu kepada Tuhan. Tuhan, berkat ini daripadamu. Sebelum kami cakkan, Tuhan tolong berkati dulu. Amin ibu-ibu. Amin. Lakukan ya. Pasti berkat itu akan terjadi. Luar biasa ya. Tuhan kita adalah Allah yang betul-betul tahu kondisi situasi yang semacam kita alami hari-hari ini. Oleh karena hendaklah kita bersyukur terus. Kalau kita yang masih bekerja, yang masih usaha bisa berusaha, yang mungkin sampai dicopot dari pekerjaan, belum dapat pekerjaan, doa terus. Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Amin. Jangan putus asa. Ya, kita tetap berusaha. Tuhan tahu segala kondisi yang kita alami. Tuhan tahu segala keperluan yang berat kita hadapi dalam hari-hari ini. Tapi bagi Dia tetap akan bekerja. Tapi apa yang dikatakan tadi, jangan batasi ya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Saudara pernah dengar cerita seorang perempuan Samaria dikala Tuhan Yesus mencari air di sumur tengah hari? Dia katakan, apakah kamu punya timba seperti nenek moyangku? Ya, seakan-akan itu membatasi Tuhan. Sumur ini dalam Tuhan. Apakah Tuhan punya timba untuk mengambil air di dalam sumur ini? Saudara sekalian, apa yang terjadi? Akhirnya semua bisa, bahkan perempuan terbongkarlah rahasia kehidupan mereka. Kalau saudara baca Yohanes pasal 4 itu ya, itu ceritanya. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita perlu bersyukur, serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, pada Yesus. Maka tentunya Dia akan bekerja dengan begitu indahnya. Coba kita bayangkan kalau hanya 2 ketul roti, 5 ikan, kok bisa cukup sekian, masih ada sisa berapa? 12 bakul. Itu apa artinya saudara sekalian? Saya berdoa sambil bertanya sama Tuhan, apa sih Tuhan artinya 5 ketul roti atau 2 ekor ikan? Tuhan, apa itu artinya? Kok bisa mencukupi sekian ribu orang, bahkan ada lebihnya? Ya, ini sesuatu hal yang pesan terakhir dikatakan, kumpulkan potongan-potongan itu. Akhirnya dikumpulkan, jumlahnya berapa? 12 bakul. Ini mengandung kesan dan pesan yang sangat indah bagi keluarga kita. Dikala kita diberkati Tuhan, jangan berpoya-poya, mubramu ingat nanti kalau keceklek, ya kan begitu. Ya kan? Dikala kita limpah-limpah kan sembrono, yuk kan begitu. Bahkan yang mungkin ada yang tidak dirawat dalam rumah tangga ada. Itu berkat dari Tuhan, ya, kumpulkan. Ya syukur-syukur nanti ngalami keceklek masih bisa dimakan, kan begitu ya. Amin saudara. Ini gambaran logika seperti itu. Oleh karena dikala itu ada potongan-potongan, kumpulkan, jangan dibuang. Ini kesan dan pesan yang sangat indah bagi keluarga kita. Memang gembala itu khotbahnya hanya tentang keluarga ya, pastori atau apa, boleh dikatakan sesuatu yang menyangkut dalam keluarga. Kalau penginjil kan terus begitu. Kalau gembala itu arahannya kepada keluarga, pastoral namanya. Jadi memang ini sangat penting. Dan apa yang Tuhan ajarkan tadi, kumpulkan. Kemudian ditanya berapa? Aduh, 12 bakul Tuhan dia kumpulkan, simpan. Amin saudara. Ingat dikala berkat melimpah, ingat nanti ada sesuatu yang pahit kita akan alami, ya. Saudara sekalian mungkin belum mengalami tahun 63 itu ada peceklek besar. Saya ngalami, ya, almarhum mama saya itu tiap pagi lari ke sawah, karena tempat saya itu dekat sawah Garingan ya, sawah Tadan. Di situ ada apa namanya, rumput makanan jangkrik, mungkin saudara kenal, namanya kremah, krokot, rondomopol.
Ya ada, bukan bukan gledek Pak, ada rumput rondo mopol ya. Artinya rumput itu dipegang tuh merpel, mopol banget, dan itu gembur banget. Itu kalau di sayur, kalau saudara pernah makan sayur daun waluh, ngerti waluh, kita orang Jawa semua waluh tahu ya. Seperti itu, daun labu, itu rondo mopol. Hidup saya di tahun 63 itu betul-betul hidup-hidupan. Jual sapi laku 750 perak. Dibeliin gaplek, tahu gaplek? Kalau orang dari sana tahu kenal gaplek itu singkong kering. Itu dipikul aja nggak berat, nggak kerasa mikul saudara sekalian. Ya, jadi satu sapi jual 750 itu gede sapinya. Jadi gaplek dipikul aja nggak berat. Itu cukup dimakan 1 bulan itu 1 derjer. 2 derjer itu batik 5 atau 6, 3 derjer. Ditumbuk jadi tepung, dimakanlah di situ. Jadi lauknya apa? 1 tampah. Mungkin kita orang Jawa tahu tampah. Budungan yang diambil dari sawah tadi dilimpahkan di tampah itu. Bumbunya apa? Saya ketemunya boro-boro kelapa saudara sekalian. Ya, kalau zaman musim jagung muda itu apa dikekrek jagung itu tahu ibu-ibu ya, itu uplek campur di daun plek suntak ditampah, tiwulnya di tengah, makan aja sambil melirik yang lain supaya mereka tidak banyak-banyak ngambilnya ya. Amin saudara. Ini pengalaman Pak Des, itu betul-betul nyata tahun 63 ya, betul-betul saya hidup enggak ya. Ini terjadi. Oleh karena itu ya kita ingat betul, oleh karena saya katakan hiduplah sederhana. Ya, ini dasar yang sangat baik tahun itu. Ya, kalau saya cerita lebih jauh soal zaman Jepang, orang itu makan gula, adanya bengkak semua orang. Ya, kalau luka dikit mati, pasti mati karena gula itu. Bengkak mati. Sebab seminggu itu 2 kali kita antri gula zaman itu. Zaman Jepang ya. Itu lebih ganas lagi. Tiap hari itu ada orang mati, udah gang-gang itu mati semua. Rumahnya di gunung sana, dari kota itu kan ke pasar pagi ya. Kita cari makanan ke pasar itu jauh. Nanti pulang udah digotong. Jadi setiap kira-kira 100 meter di situ ada bandoso, ngerti bandoso? Itu ngangkut orang mati itu. Tiap jalan besar itu ada, nanti diantar kemana sampai ke tempat jauh sana. Lain yang terjadi, itu zaman Jepang. Tapi tahun 63 itu terjadi kelaparan ya. Sampai daerah Romoko, Wonogiri itu warga itu diungsikan ya. Daerah saya itu Surabaya itu kecamatan ada 17 kelurahan. Dapat jatah dari Romoko itu berapa? 50 orang dibagi supaya itu bisa hidup. Padahal nasibnya sama saudara sekalian. Daerah Romoko betul-betul jangankan untuk nyiram pohonan tidak ada. Mau diminum aja susah. Mungkin di sini ada teman dari Romoko mungkin bisa cerita. Tahun 63 ya. Situ terjadi luar biasa. Tapi Tuhan tetap piarakan bagi kita. Kita selalu ingat, saya katakan di awal tadi, dikala diberkati ingat ada sesuatu yang tidak akan mengalami satu keadaan yang baik. Amin saudara. Kita harus ingat betul. Ya, kalau saat ini saudara dilimpahi berkat, ingat. Ya, keadaan itu tidak selalu stabil. Kita harus ingat masa depan kita. Hari esok harus kita ingat. Jangan sampai hari ini kita mubrah-mubruh, limpah-limpah, 3 hari kemudian kita tidak ada apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Lah inilah saudara sekalian, tentunya kita masih bersyukur. Tapi saya katakan seperti awal tadi, jangan membatasi kuasa Tuhan. Seberapa perintah Tuhan lepas apa yang dikatakan, lakukan, ucapan syukur pada Tuhan. Contoh yang sangat jelas, 5 ketul roti tadi dikatakan bahwa sini Tuhan mengadah ke langit, berdoa, turunkan berkat ke atas roti, maka roti itu dibagikan sehingga 5.000 orang kenyang. Amin saudara. Saudara masih percayakan firman Tuhan? Jangan berasa yang menguasai. Firman Tuhan ada di bukumu. Percayalah firman itu. Kalau kita percaya pasti akan terjadi mujizat seperti apa yang saudara dan kita harapkan. Pasti. Ya, pasti. Sabda Tuhan itu pasti.
Tidak ada kata mudah-mudahannya, ada kepastian di dalam Kristus. Dan ini sesuatu yang perlu saudara pegang. Sekalipun mengalami pahit, sepahit-pahitnya seperti saya katakan tadi. Jadi jelas pada tahun 63 itu hidupnya itu ada di atas daun, saudara sekalian. Ya. Di atas daun. Ya, oleh karena kita bersyukur kalau ada daun-daunan yang bisa kita makan, nikmati sekarang masih sama rasanya ya. Kalau ronda mapel itu banyak loh, itu di pinggir tol itu. Pak D kan sering tiap hari jalan situ. Ya ini yang hidupi aku tahun 63 sampai tak diting-diting begini ya. Ya ini ronda mapel pun muridnya aku. Ya. Coba jalan-jalan di pinggir tol situ ada gitu. Ronda mapel kembangnya kuning terus ada bulunya seperti godong waluh itu loh ya, persis. Tapi mapel banget pegang aja merpel. Tapi enak banget dimasak. Puji Tuhan saudara sekalian. Jadi ini sesuatu keadaan yang sangat peceklik banget. Ternyata daun-daun itu bisa menghidupi keluarga ya. Bapak Ibu sekalian, maka apa yang dikatakan tadi, kumpulkan. Ya kumpulkan, sekalipun saat ini berlimpah-limpah kumpulkan, simpen. Ya, anak-anak muda, saya sering memeli cucu saya, dihabisin, itu dipungut yang jatuh itu. Gideon siapa itu? Yuda. Makan tuh silo ya, Yakub. Jangan sampai jatuh. Itu berkat Tuhan. Nurut cucu saya itu ya. Piring itu sampai resik gitu ya, makan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Memang saya diajarkan orang mbah-mbah seperti itu. Makan itu silo. Jangan sampai jatuh upo itu ya. Jatuh dipungut. Nah ini sesuatu ajaran yang sangat baik. Jadi sampai sekarang kalau kita pun dikatakan, nenek sisanya kumpulkan. Ternyata ada 12 bakul. Saudara sekalian, cerita ini adalah cerita yang betul-betul terjadi. Terus remah-remah tadi sisanya 12 bakul. Itu apa artinya saudara sekalian? Sudah ada yang tahu? Mungkin Pak Daniel, Pak Bagio, Pak Agus, sama Mbak yang lain. Apa arti 12 bakul itu sisa itu? Sebenarnya itu tidak terlepas daripada tubuh saudara dan tubuh saya ya. Coba indera kita ada berapa saudara sekalian? Berapa? Tolong dihitung yang satu Pak ingin tahu. Panca indera kita punya 5. Apa yang pertama? Itu berfungsi semua enggak? Ada suatu kuasa yang ditaruh di dalam hidup kita adalah mulut. Coba dibuka Roma 10 ayat 8. Jangan main-main, ini 5 ketul roti tadi. Ternyata di dalam indera kita. Roma 10 ayat 8, tolong dibaca. Tetapi apakah katanya? Ini firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di apa? Dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan Paulus. Jadi mulut ini termasuk indera. Mulut, lidah, hidung, mata, kuping, semua ada fungsi. Mulut untuk membicarakan firman, bahkan ada kuasa. Oleh karena itu kalau mengatakan sesuatu harus yang positif ya. Jangan gegabah nyumpai orang ya. Ada kuasa. Itu mulut. Ya kalau yang lain mungkin saudara tahu fungsinya apa, hidung untuk mencium. Fungsinya mata apa? Untuk melihat, untuk baca firman Tuhan. Fungsinya kuping apa? Untuk mendengar firman Allah, untuk mendengar segala berita-berita yang ada di luar kita. Amin saudara. Ini yang 5 apa? Panca 5 roti tadi. Saya sampai bertanya, apa ya Tuhan? 5 roti itu ya. Ternyata di dalam kehidupan kita, mulut, lidah, hidung, mata, dan kuping. Ini sesuatu perlengkapan kita. Dan itu yang berapa 5 tadi? Yang 5 tadi kan ya.
roti ya, 5 roti. Terus 2 ikan itu apa Tuhan? Lihat samping kananmu. Tangan kita ada berapa ruas saudara kalian? 1, 2, 3. Kakimu ada berapa ruas? Gelamaan, kempol, paha. Ada di jumlahnya ada berapa? 6. Ya, jadi ini sesuatu hal yang perlu kita renungkan bahwa semua ada di dalam kehidupan kita. Katakan 2 roti tadi. Ya, oleh karena itu tidak ada habisnya. Dikembalikan kepada satu tubuh roti. Kumpulkan. Jumlahnya berapa? 12 bakul, yaitu 5 tadi. 5 dan 6 tadi. Atau apa? Kaki tangan kita. Nah ini saudara sekalian, oleh karena itu tidak ada habis-habisnya selama kita hidup untuk melayani Tuhan. Nah ini sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Saya tidak tunjuk pendeta ini, pendeta itu, kita semua mempunyai itu. Lakukan, kerjakan. Jangan membatasi sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Coba renungkan dengan baik, betul atau tidak? Ya. 5 roti, 2 ikan. Kita melayani sudah 5.000 orang sudah kenyang semua. Sisanya masih 12 bakul. Kembali kepada kehidupan kita. Diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita bangkit diri. Kita akan naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh terbukti. Ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih sembari kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
Mohon Bapak Bagio menaikkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, Sungguh kami bangga kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam penyertaan hingga sampai saat ini kami ada sebagaimana ada. Itu bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, kami semua itu oleh kebaikan-Mu, oleh hikmat-Mu, oleh segala yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami, hingga kami boleh alami semuanya ini semua oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji dan meninggikan Kau. Itu semua oleh kebaikan, perlindungan-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap hati, pikiran dan jiwa kami selalu tunduk dan taat kepada-Mu, untuk tajam mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, sehingga perlindungan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Segala sesuatu boleh terjadi, bahkan sudah 1 tahun ini COVID atau sudah corona melanda akan seluruh dunia, tapi penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu begitu luar biasa Tuhan. Kami merasakannya dan kami sungguh menikmati akan segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman, untuk taat, untuk peka dan tajam mendengarkan suara-Mu. Tidak peduli mana kami hari-hari ini Tuhan, untuk memiliki hidup yang sederhana, dan segala sesuatu yang telah Kau berikan Tuhan untuk menjadikan kami itu berhemat. Jika langkah kehidupan kami bukan kekuatan kami, ketaatan itulah yang Tuhan taruhkan bagi kami, dan kekuatan Tuhan yang berikan bagi kami. Tidak mustahil, segala sesuatu semuanya sudah Kau cukupkan. Di mana 5 roti dan 2 ikan, bahkan sampai sisa 12 batu. Demikian bagi juga umat-Mu di tempat ini. Kami mendengar dan melakukan dari setiap kebenaran firman-Mu. Mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Tangan-tangan kami Kau memberkati. Segala apa yang Kau taruhkan dalam hikmat kami, Kau jadikan kami semakin pandai, semakin memiliki hikmat, dan Kau jadikan kami semakin taat untuk selalu peka dan tajam mendengarkan suara-Mu. Bukan menjadi suatu kesombongan, tapi semua itu oleh anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Pasti ada suatu rancangan yang terbaik di kemudian hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan Kau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa nyata dalam kehidupan setiap kami. Bahkan sampai rambut jatuh pun Kau mengerti, dan Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang di tempat ini telah menyampaikan kebenaran firman, baik kesehatan seluruh tubuh, bahkan orang, bahkan keluarga di tempat ini, semua umat-Mu juga Tuhan, dari yang balita sampai yang dewasa, penuh anugerah kasih-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu sempurnakan bagi semua umat-Mu di tempat ini Tuhan, hingga kuasa mujizat-Mu hari lepas hari terjadi di tempat ini. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus, sehingga apa yang kami masuk melalui tubuh dan darah-Mu ya Allah menjadi kekuatan kami untuk patuh dan taat melakukan kebenaran firman. Kudus yang menyatakan kuasa yang dahsyat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Kasih Allahku semoga terbukti. Kami mohon Bapak Yakub dan Bapak Balita kami depan Tuhan.
selalu memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Saudara sekalian, di hadapan kita telah terbentang roti dan anggur yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Dikala kita masih di dalam kejahatan dan dosa, Dia rela dipecah-pecahkan tubuhnya oleh karena kejahatan manusia. Dia rela darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita sekalian. Oleh karena itu mari kita akan masuk di sakramen kudus ini, dan kita selalu mengenang akan kelahiran Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Bukan saja kita mengenang, mari kita masuk dalam kehidupannya, sehingga melalui kematian dan kebangkitannya kita dibenarkan oleh Allah, sehingga kita menjadi miliknya yang dikasihi dari saat ini hingga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ya kami mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala rahmatnya pada hari ini kita bisa mengikuti perjamuan kudus. Ya Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, kami sebelum masuk dalam sakramen ini, Tuhan tolong ampuni salah dosa kami, baik tutur kata, perilaku, hati, pikiran kami ya Tuhan, yang mungkin sering melukai hati-Mu, menyakiti hati Tuhan. Tolong Kau ampuni, kuduskan, layakkan. Akan mungkin kami berbuat sesuatu pada sesama kami, kami mohon pengampunan-Mu ya Allah, agar semua dosa-dosa kami tidak menghambat berkat-Mu yang baru hari ini. Tuhan, urapi juga hamba-Mu Bapak Yakub, jadikan alat dan berkat untuk menyampaikan pelayanan perjamuan ini, sehingga menjadi berkat untuk semua gereja-Mu, dan juga diberkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, dan semua kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, tolong hamba berdoa, turunkan berkat di atas roti dan anggur ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat-Mu menyatakan agar setiap kami mengambil berkat ini diberkati oleh-Mu dari hari hingga sampai Maranatha. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut sakramen pagi ini. Haleluya. Yang bisa katakan amin. Silahkan duduk kembali dan silahkan untuk dilayani.
di rumah maupun yang di ruangan ini, siapkah kalian untuk menyambut sakramen pagi hari ini? Oleh karena itu sebelum kita akan makan atau kita akan minum cawan anggur ini, mari kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami kembali masuk dalam persekutuan kematian dan kebangkitan-Mu. Agar kami sebagai gereja-Mu yang Kau kasih Tuhan, selalu bangkit terus, maju terus, hidup terus di dalam Engkau. Dan segala sesuatu yang kami alami Tuhan, sungguh Engkau tidak akan meninggalkan kami sebagai gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini di tangan kami Tuhan telah tersedia roti dan anggur. Dan sebentar kami akan sambut agar kami selalu dikuatkan iman percaya Tuhan kepada Engkau. Sudah semua akan menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara sekalian, sekarang angkatlah roti dan anggur di tangan kananmu, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Angkatlah roti di tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan, baru kita akan sambut makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut dengan iman dalam nama Yesus. Angkatlah cawan di tangan saudara, dengarkan firman Tuhan, baru kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tetap setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. 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 Tolong Pak Daniel berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus bersungguh baik. Terima kasih. Segala puji syukur Tuhan padamu Bapa, karena begitu besar kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini Bapa, kami kembali memperingati kematian. Engkau rela mati untuk memberikan keselamatan bagi setiap kami. Amin, amin, amin. Oh Yesus, terima kasih. Engkau mengorbankan diri supaya kami mendapatkan keselamatan ini. Mari lawat kami Tuhan, supaya kami menghormati pengorbanan-Mu dengan melakukan firman-Mu, mentaati perintah-Mu, supaya kehidupan kami semakin berkenan kepada Bapa, dan hidup kami menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Hidup kami bisa menjadi garam dan menjadi terang karena pengorbanan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak sudah membawa kami pagi hari ini juga sudah mendengar firman-Mu. Dan kami terus senantiasa mengucap syukur di dalam segala perkara, di dalam segala hal, apapun yang kami alami hari-hari ini Bapak. Karena kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Amen.
rancangan-Mu terbaik bagi kami. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kami kekuatan. Ketika kami gagal, Engkau kembali memberikan kami kesuksesan. Ketika kami sakit, Engkau memberikan kami kesembuhan. Ketika jalan kami buntu, Engkau memberikan jalan keluar. Ajar kami untuk bersandar berharap hanya kepada-Mu Bapa. Terus berdoa, karena itu yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Terus bersekutu di damai Kau ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari Tuhan. Pakai semakin luar biasa di tangan-Mu. Berikan dengan hikmat, berikan urapan-Mu, kewahyuan-Mu Bapa, supaya semakin hari semakin dapat membawa kami jemaat ya Tuhan, semakin dekat dengan Engkau, semakin didewasakan dengan Engkau, dan semakin mengerti panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapak, berkati seluruh keluarga besar beliau, istri, anak-anak, menantu, cucu Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan Bapak. Berkaryalah melalui kehidupan mereka ya Bapak, sehingga nama Bapak semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak Saudari, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita naikkan satu pujian. Yesus itulah satu-satunya sambil cawan ini dikumpulkan. Yesus itulah satu-satunya Bapakku yang syukur. Dia Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu, Tuhan atas setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Kini saatnya kami Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan, kami memberikan persembahan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk memberikan dengan sukacita Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi Ibu Bapa. Dan kami percaya Tuhan persembahan kami pagi hari ini Tuhan bisa menjadi berkat kemuliaan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ajar kami berdiam. Di
gereja kita. Di hari Rabu ada ibadah doa jam 7 malam di gereja, ibadah WBI Sabtu jam 9 pagi di gereja, dan ibadah pemuda remaja jam 7 malam juga di gereja, dan ibadah hari Minggu diadakan hanya sekali pagi jam 7 pagi seperti hari ini. Pokok-pokok doa kita untuk bangsa dan negara, untuk daerah-daerah yang ditimpa bencana, untuk seluruh gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, dan untuk gereja kita untuk setiap jemaat, mungkin ada jemaat yang sakit, doa. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ferry Hadianto tanggal 29 Februari. Tapi tahun ini kayaknya nggak ada tanggalnya ya Pak, tapi tetap ya usia puji nama Tuhan. tetap berulang tahun. Dan saudari Tessa 3 Maret, Tuhan memberkati, berkat Tuhan melimpah, diberikan lagi kesetiaan, takut akan Tuhan lebih lagi. Amin. Mungkin ada tambahan pengumuman dari WBI. Oh ya, diingatkan untuk minggu depan ibadah kita akan dilayani tamu. Jadi kita mungkin ada yang memiliki kerinduan untuk bersama-sama minggu depan kita akan dilayani oleh hamba Tuhan dari luar. Mungkin ada lagi tambahan dari WBI, dari RTWBI, tidak ada juga. Baik, setiap kita boleh diberkati Tuhan pagi hari ini, dan kita percaya. Ya, saya mau mengingatkan mungkin untuk yang kalau sekarang banyak sudah vaksin sudah ada, yuk jangan takut ya, jangan menghindar. Kalau takut jarum, kalau takut apa, lebih takut jarum, kalau lebih takut pandemi ini tidak berlalu. Yuk kita sama-sama mensukseskan program pemerintah biar pandemi ini cepat berlalu. Kita mau vaksin yang sudah dapat jadwal atau belum. Mungkin untuk yang lansia tetap masih harus ada dokter ya, pantauan dokter, tetap di bawah pantauan dokter kok. Jadi kalau saya takut, mungkin berita-berita di luar sana banyak berita-berita hoax yang menakutkan. Ada yang katanya tiba-tiba apalah, jangan takut, karena yang lansia pun tetap ada di bawah pantauan dokter, tetap diperiksa dulu sebelum divaksin. Ya, kita jadi sama-sama jangan pernah takut, jangan pernah percaya sama sebelum, jangan mudah percaya dengan berita-berita di luar sana. Lebih baik tanyakan langsung kepada orang-orang yang berkompeten. Ya. Gak sakit kok. Tapi udah. Oh, Pak, Bapak Gembala kita sudah dan tidak sakit. Bagaimana Pak De? Nah, ya, yang muda-muda juga ya, nanti kalau sudah dapat jadwalnya, jangan ada yang takut. Kita mau namakan untuk lansia dulu. Jadi 59 pun belum diterima. Jadi 60 tahun ke atas. Oh ya, sudah 60 tahun ke atas. Ya, jangan takut ya. Oke, itu ya saja yang bisa saya sampaikan. Kita mau akhiri ibadah kita di hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat syukur ya Bapak, kami panjatkan di hadapan-Mu. Terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, kami mau berdoa Bapak. Kami mau bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden kami. Tuhan, berikan urapan kepada mereka, dan juga para menteri-menteri yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa daripada Engkau turun atas mereka Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas mereka Tuhan. Segala kebijakan mereka, segala keputusan mereka, biar mereka ambil bukan karena kepentingan kelompok mereka atau hanya untuk kepentingan pribadi Tuhan, tapi biar untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Berdoa untuk DPR juga Tuhan dalam membuat undang-undang. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada mereka, para kepala-kepala daerah yang ada Tuhan, dari cabang-cabang POG Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya Tuhan, orang-orang yang boleh Kau percayakan duduk dalam pemerintahan semuanya Bapak, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, yang Kau berikan kepercayaan untuk Kau berikan tanggung jawab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, dengan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga setiap yang boleh mereka kerjakan adalah yang terbaik ya Bapak. Mereka mempertanggungjawabkan itu dengan sebaik-baiknya ya Tuhan Yesus. Kau bukakan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Kau pulihkan keadaan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Engkau berkati perekonomian bangsa ini, berkati pendidikan bangsa ini, berkati hukum, keamanan, kesehatan ya Bapa. Berikan keamanan buat bangsa ini Tuhan, TNI Polri, biar bisa menjaga bangsa ini dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari pemberontakan, dijauhkan dari paham-paham radikalisme ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini boleh aman Tuhan, boleh tentram, saling gotong royong, saling menghormati, ada toleransi satu dengan lainnya ya Bapak. Segala kuasa-kuasa, segala rencana-rencana jahat yang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kau gagalkan ya Bapak, sehingga bangsa ini boleh bersatu Tuhan. Bangsa ini boleh menjadi contoh buat bangsa-bangsa lain di tengah segala perbedaan yang ada ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Tuhan, Kau juga berkati program pemerintahan kami untuk vaksin ya Bapak. Mungkin belum merata saat ini, tapi kami percaya Tuhan Kau turut bekerja. Kami percaya Tuhan, antibodi yang sudah disuntikan kepada setiap orang yang sudah divaksin itu akan bekerja. Kita akan memberikan antibodi yang baik, memberikan pertahanan yang baik, sehingga ketika boleh diserang sama COVID, mereka tidak fatal kejadiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga cukupkan Bapak segala kebutuhan vaksin buat bangsa ini ya Tuhan, sehingga setiap kami juga boleh divaksin dan setiap kami boleh disehatkan kembali, dan pemulihan terlebih juga buat seluruh dunia juga boleh terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pandemi ini boleh berlalu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat yang saat ini sedang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang bekerja dalam menuntaskan segala pandemi ini, buat tenaga kesehatan, buat semuanya Tuhan, orang-orang yang ambil bagian Tuhan di dalam penanganan COVID ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan buat mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat di daerah-daerah yang terkena bencana saat ini, mungkin gunung meletus, banjir, tanah longsor Tuhan, bahkan mungkin angin puting beliung ya Bapak. Pada saat ini mereka mungkin nggak punya rumah, mereka nggak punya makanan Tuhan, mereka hidup dalam pengungsian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong lawan mereka. Apapun yang mereka butuhkan saat ini, mungkin obat-obatan, makanan, sandang, papan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong cukupkan kebutuhan mereka. Obat-obatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka. Terlebih Tuhan, segala ketakutan mereka, segala kekhawatiran mereka, Tuhan tolong angkat. Gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera ya Bapak. Sehingga apapun yang mereka boleh alami saat ini Tuhan, mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap hidup damai di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami bisa menjaga lingkungan kami dengan sebaik-baiknya. Agar kami gak sembrono Tuhan. Agar kami gak buang sampah sembarangan. Atau kami memakai alam ini dengan baik Tuhan. Gak sesuka hati kami dengan sembrono Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami hikmat ya Bapak, agar kami bisa merawat semua yang sudah Tuhan berikan buat kami, sehingga alam juga tidak juga bisa memberikan yang terbaik juga buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati ya Bang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat gereja-gereja di seluruh Indonesia ini Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami intimidasi, teror Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka. Bahkan mungkin ada gereja-gereja yang mungkin belum dibuka Tuhan untuk ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Satu ditutup, pintu yang lain akan Tuhan bukakan. Kau berikan kreatif Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan hikmat daripada Tuhan sendiri. Orang-orang yang berusaha untuk menutup gereja, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hati mereka, pulihkan hati mereka. Kami percaya Tuhan, mereka akan Engkau pakai. Bahkan seperti seorang Saulus yang boleh menganiaya anak-anakmu, bisa Kau pakai dengan luar biasa. Setiap orang-orang yang boleh menganiaya anakmu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Akan Kau jamah mereka, akan Kau balikan setiap hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, gak mustahil buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami sekali lagi ke dalam tangan kota kami tercinta Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di setiap jemaat yang boleh ada di tempat ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu hingga lansia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka. Segala apapun yang mereka perlukan saat ini, Tuhan tolong cukupkan. Perekonomian mereka Tuhan pulihkan. Kesehatan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kami yang sakit Tuhan, Tuhan tolong jamah. Mungkin masih terbaring di tempat tidur ataupun di rumah sakit yang kami tidak tahu kabarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau akan menjamah mereka. Engkau berkati setiap
obat-obatan yang boleh mereka minum Tuhan, mendatangkan kebaikan, mengembalikan metabolisme tubuh mereka menjadi baik lagi ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Tolong berikan damai sejahtera buat mereka, sukacita buat mereka, sehingga di tengah segala mereka mengalami sakit penyakit, tetap mereka bersukacita, tetap mereka ada damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala apapun yang kami perlukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, buat gereja kami. Segala pelayan-pelayan, jam-jam ibadah yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kami kesetiaan lebih lagi Tuhan. Kata-kata Tuhan lebih ada di antara kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa gembala kami terlebih Tuhan dalam masa tuanya Bapa. Kami percaya Tuhan ada senantiasa bersama dengan beliau. Berkati setiap pelayanannya, apapun yang Tuhan percayakan. Biarlah hikmat daripada Tuhan sendiri turun atasnya. Engkau bersama-sama Tuhan untuk membawa jemaat-Mu lagi lebih dekat lagi sama Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Bapa buat tangan-tangan yang sudah memberikan kolektif kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang berlimpah-limpah, berkat jasmani, berkat rohani yang Engkau berikan buat kami ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Setiap kami percaya Tuhan sudah pulihkan. Kami pulang dengan membawa damai sejahtera. Kami pulang dengan membawa jalan keluar daripada Tuhan. Kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Kami pulang dengan membawa kesembuhan. Kami pulang dengan membawa kelegaan daripada Tuhan sendiri buat kami. Dan berkati setiap orang-orang yang boleh kami temui sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh membagikan sukacita itu, kami boleh membagikan kuasa-Mu, kami boleh membagikan damai sejahtera daripada Engkau sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Langkah perjalanan kami sampai di rumah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang jauh, yang dekat, kendaraan yang kami gunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Kami sampai rumah dalam keadaan baik, rumah kami, keluarga kami dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mohon angkat doa kita. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita Tuhan akan Bijak Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Bapa, terima kasih.